Selamat siang anak-anakku mahasiswa STTI Purwokerto yang terkasih, juga para dosen. Apa kabar semuanya? Biasa, Macam-macam ya. Coba bikin yel-yel yang sama gitu ya. Kalau ditanya apa kabar semuanya, luar biasa, dahsyat gitu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat. Haleluya. Gitu, semangat ya. Hawanya memang panas, karena itu harus diimbangi juga dengan hati yang membara untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, barangkali yang kenal saya nggak ada ya, kecuali dosen-dosennya aja ya. Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih untuk undangan siang hari ini, berbagi berkat firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Pangeran, Ibu Rode, Ibu Astuti di mana tadi? Oh, di situ ya. Dosen hanya 3 orang ya siang ini. Pada keluar semua. Iya, puji Tuhan. Terima kasih untuk undangannya. Dan STTI dulu STII, sekarang harus 2 kali T ya, STTII. Ya. Bukanlah institusi yang asing buat saya. Jelek-jelek gini kan, saya pernah ada di STI Jogja. Ya, S2 saya ada di sana ya. S1-nya di Solo tapi bukan teologia. Ya. Dan saya nggak mau kalah dengan kalian. Saya sampai hari ini masih sekolah, saudara. Saya ambil di STTKDSI Yogyakarta ya. Saya harus banyak belajar nanti dari Pak Dr. Pangeran Manurung ya. Bagaimana membuat disertasi yang baik dan seterusnya. Ya, puji Tuhan. Nah, saya pernah ngajar juga di sini, ya Bu Astuti ya. Hanya 3 semester atau 4 semester, lupa saya. Ya, tapi karena kesibukan membuat saya harus dengan terpaksa, ya, tidak bisa lagi menjalankan tugas mengajar ya. Ya, puji Tuhan. Siang hari ini saya kira ini satu tema yang bukan asing buat kita. Kalian sudah sangat sering mendengar, mengkhotbahkannya, mendoakannya. Cuman saya nggak tahu melakukannya sudah atau belum. Ya, siang hari ini dengan satu tema tentang Great Commission, amanat agung. Nah, siswa yang dikasih Tuhan, yang namanya amanat itu sesuatu yang sangat penting. Amanat itu adalah instruksi, pesan, perintah yang berasal dari siapa? Dari orang yang statusnya lebih tinggi dari kita atau yang lebih senior dari kita. Sebuah amanat biasanya akan kita usahakan untuk kita lakukan seberapapun beratnya. Ya, amanat itu mau nggak mau harus kita lakukan. Nah, saya punya pengalaman kenapa saya jadi hamba Tuhan. Saya nggak punya cita-cita jadi hamba Tuhan, malah hamba uang ya. Jadi ketika saya sejak SMP, ketika ditanya cita-citamu apa, jadi orang kaya. Setiap ditanya jadi orang kaya, karena saya dari lingkungan Jawa, jadi ngomongnya jadi wong sugih. Saya lihat di sini ada wajah Nias, wajah Kalimantan, wajah Timor, Papua. Iya betul ya. Saya cukup hafal wajah-wajah karakternya karena saya juga sering keluar pulau. Ya. Nah, orang Jawa bilang kepengen jadi wong sugih, pengen jadi orang kaya. Ya, itu cita-cita saya. Jadi nggak cita-cita jadi pendeta. Tapi cita-cita hanyalah sebatas cita-cita. Karena kalau itu menjadi kehendak Tuhan, kita nggak bisa menolak apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya punya bapak rohani, saudara. Dia yang membaptis saya waktu saya masih tinggal di kota Solo. Beliau bernama Pendeta Petrus Iman Santoso, sudah almarhum. Dia salah satu founding fathers-nya Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, di mana saya melayani. Ya. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Saya mewawancarai beliau dalam tugas sekolah ya. Kan agama Kristen selalu ada tugas untuk wawancara dengan gembala.
Nah, ketika selesai wawancara, entah kenapa hamba Tuhan ini menatap saya dengan serius, wajahnya lembut, ya, wajahnya lembut, tutur katanya halus. Dia tatap saya dan dia berkata, Yunus, itu nama saya. Tadi kan belum kenalan. Yunus, kamu harus tetap ada di GUP, ya, kami singkat GUPDI itu GUP. Kamu ada di GUP, harus tetap di GUP. Kamu harus melayani di GUP. Dan saya tanpa berpikir panjang, saya hanya berkata, iya Om, saya akan tetap di GUP. Rupanya ini bukan pertama kali dia ngomong begitu ke saya. Setiap ada kesempatan lain, dia selalu ngomong, Yunus, ingat pesan Om, kamu harus tetap di GUP. Ketika beliau menjelang ajal, saya kepengen meninggal seperti beliau, cuman nggak tahu dikabulkan apa enggak ya. Jadi beliau berkata, saya ingin mati dipanggil Tuhan ketika sedang berkhotbah di atas mimbar. Indah bukan? Dan hampir tercapai. Saya katakan 75% tercapai, karena beliau lagi berkhotbah begini, saudara-saudara, ya. Tiba-tiba dia pegangan mimbar dan jatuh. Gitu. Kebetulan saya ada di posisi depan sebelah kanan. Saya lari dengan beberapa teman, waktu itu masih anak muda, saya popong dia, saya bawa ke kursi. Istrinya berkata, aku lanjutin ya. Beliau berdua cinta Tuhan luar biasa. Istrinya melanjutkan khotbah. Si Bapak Pendeta Petrus ini duduk, kita kasih minum, Om, gak apa-apa Om, gak apa-apa, gak apa-apa. Kira-kira 5 menit, dia bilang istrinya, turun, aku khotbah lagi. Dia naik lagi, saudara, naik ke mimbar lagi. Dia khotbah lagi, belum 5 menit jatuh lagi, lek yang kedua kali. Dan mau nggak mau kami bawa ke rumah sakit. Dalam hitungan jam beliau meninggal dunia di rumah sakit. Indah ya, meninggal dalam kekudusan, saudara. Jangan pernah cita-cita meninggal dalam dosa ya. Ketika lagi berbuat dosa, Tuhan cabut nyawa kita, terus gimana coba? Pakai minyak angin aja nggak boleh coba-coba. Apalagi soal masuk surga atau neraka kok mau coba-coba. Ya, saya nggak mau diskusikan keselamatan bisa hilang apa enggak, itu nanti diskusi teologi sendiri ya. Tapi saya hanya ngomong jangan coba-coba. Kan firman Tuhan katakan keselamatan itu harus dipertahankan, dijaga dengan baik. Ya. Nah, ketika beliau ada di rumah sakit, saya ada di sampingnya, sekali lagi dia ngomong dengan suara yang sangat-sangat pelan. Yunus, kamu harus tetap di GUP. Ingat pesan Om. Saya kali itu jawab dengan sungguh-sungguh dan, ya Om, saya akan tetap di GUP. Tapi saya nggak tahu kalau saya tetap di GUP itu bakal jadi pendeta. Apalagi Tuhan percaya saya 3 periode jadi ketua sinode, saudara. Itu nggak pernah ada dalam benak saya, pikiran saya. Karena pikiran saya jadi orang kaya, hamba uang bukan hamba Tuhan. Nah, itu amanat yang pernah saya dapatkan dari Bapak rohani saya. Nah, kalau amanat manusia, amanat biasa saja seperti itu, nilainya sudah sangat tinggi buat saya. Pertanyaannya, bagaimana dengan amanat yang datangnya daripada Tuhan kita sendiri? Amanat yang dikatakan sebagai amanat agung, karena datang dari Yesus Kristus sendiri buat saudara dan saya. Yesus menyampaikan sebuah tugas khusus buat semua pengikutnya, jadi bukan hanya pendeta. Salah kalau ngomong Injil itu bermisi itu hanya pendeta, tugas pendeta ngawur. Menjelang rangkaian Paskah yang akan kita ikuti, ayat yang sangat indah, karena begitu besar kasih Allah. Kalau Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya, Dia tidak perlu mengaruniakan Kristus untuk mati demi menebus kita. Itu bukti betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan bisa saja menghukum dunia ini karena dosa ya, dihukum sampai hancur luluh dengan
nggak usah sekali tepuk lah, cuma gini aja, hancur dunia ini. Kalau Tuhan mau loh, ya. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Masterpiece-nya itu dibuat khusus kita ini ya, seperti gambar dan rupanya sendiri. Kalau kita merenungkan ini, aduh, aku ini diciptakan serupa dengan gambarnya sendiri. Luar biasa. Itu kebahagiaan loh saudara, kebanggaan loh saudara. Engkau dan saya diciptakan serupa dengan Yesus Kristus. Dengan tegas firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 14, Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil mutlak diberitakan ke seluruh dunia. Untuk apa? Menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan itu merupakan apa? Tugas saudara dan saya. Saya lihat di sini masing-masing kan tentu punya talenta ya, punya karunia. Ada yang merasa nggak punya karunia, boleh angkat tangan. Saya satu aja nggak punya, Pak, boleh angkat tangan. Siapa yang punya karunia minimal satu, boleh angkat tangan. Terus yang tidak angkat tangan, golongan apa Anda? Golongan abstain, golongan netral, bingung, golongan bingung. Itu sama pertanyaan pernah saya tanya kepada jemaat, bukan jemaat di GP Prokerto ya, jemaat ketika saya keliling pelayanan. Saya tanya begini, saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, siapa yang yakin 100% masuk surga, angkat tangan. Angkat tangan saudara, hampir semua. Terus saya tanya lagi, sekarang jujur, siapa yang merasa ragu-ragu masuk surga apa tidak, angkat tangan. Ada itu? Ada. Gereja denominasi Pantekosta, aliran Pantekosta, tapi angkat tangan ragu-ragu masuk surga. Wah, saya ngomong ke gembalanya, ya, saya ngomong ke yang angkat tangan, nanti pulang ibadah duduk dulu ya, duduk dulu, ketemu Pak Gembala dulu, di briefing dulu, ya, supaya Anda pulang dari gereja ini yakin masuk surga. Kalau enggak, celaka bener. Bertahun-tahun ke gereja tapi enggak percaya masuk surga, lah buat apa? Kan sami mawon dengan mereka yang di luar sana, enggak ada gunanya kan? Kan mereka selalu berdoa, moga-moga arwahnya diterima di sisi siapa gitu ya, Tuhan yang Maha Esa, sesuai amal dan ibadahnya, kan gitu. Kalau kalian mendoakan orang Kristen yang meninggal, nggak boleh loh ngomong gitu ya. Ya, harus yakin mereka yang dalam Kristus pasti masuk surga, harus ya. Nah, tapi nggak boleh itu keselamatan hanya untuk diri sendiri yang sudah yakin masuk surga tadi loh. Coba ingat tugas yang Tuhan berikan pada kita, karunia-karunia yang sudah diberikan, talenta-talenta. Saya salut ya Pak Ketua STT-nya ngedrum. Saya juga pernah ngedrum loh. Ketika saya masuk Purwokerto pertama kali, pemusiknya cuma 3 orang. 3 orang ini ya seringkali biarpet, minggu ini datang, minggu depan enggak, ini ganti-ganti ini 3 ini ya. Nah ketika yang ngedrum enggak datang, ya terpaksa saya masuk ke ruang drum, saya ngedrum sebisa saya bilang ikuti ketukan saya, jangan saya suruh ikut ketukanmu, kamu ikuti ketukan saya. Kacau kan? Kalau lagunya enggak pas ketukannya, dia harus ngikut saya gitu kan, kasihan sekali ya WL-nya ya. Nah daripada nggak ada yang ngedrum. Nah itu talenta, karunia yang Tuhan beri, bukan untuk ditaruh, diletakkan begitu saja, tapi digunakan untuk menjalankan amanat yang Tuhan berikan. Amin. Banyak jiwa-jiwa di luar sana yang butuh saudara dan saya. Coba kita lihat satu klip yang pertama ya, baptisannya Naim Nasir dari Pakistan. Ini di Pakistan, saudara.
Ini memuji Tuhan sebelum pelaksanaan baptisan mereka. Berjalan menuju sungai, ya. Begitu banyak orang yang mau terima Yesus. Dengan dua teman memenangkan satu kampung di Kalbar, di daerah Sekora namanya. Nah, kemudian tahun-tahun berikutnya kami datang lagi. Setiap tahun saya ke Kalbar. Anak-anak muda di sana, ketika ketemu saya tanya, kamu mau jadi apa? Hamba Tuhan, Om. Yang lain, kamu hamba Tuhan, Om. Kamu hamba Tuhan, Om. Kenapa mau jadi hamba Tuhan? Kan bagus ya hamba Tuhan ya. Bagus, artinya mau sekolah di STT. Kenapa kamu mau jadi hamba Tuhan? Saya tanya. Keren, Om. Keren? Iya, kayak pegawai negeri. Dilihat itu, wow, keren. Ya pakai dasi, ya bisa khotbah di sana sini, dapat amplop, celaka, ya. Saya bilang kok begini? Saya khawatir yang ketawa ini jangan-jangan iya loh. Enggak ya? Amin. Enggak ada di tempat ini, amin. Di luar sana. Tapi jujur saya temukan di Nias juga sama. Aduh, yang wajah Nias saya tahu. Di Nias pun saya pernah bertanya, jawabannya sama. Di sini jadi hamba Tuhan itu seperti pegawai negeri, Om. Waduh, kok begitu? Ya, itu perlu diperbaiki lagi motivasinya dalam mengambil studi teologi ya. Saya juga pernah ngobrol dengan beberapa ketua STT, ya. Dan salah satunya ngomong begini ke saya, gini Pak Yunus, saya itu kadang sedih ya, susah. Terlepas dari apa yang Pak Yunus katakan, memang mereka kadang-kadang kuliah itu motivasinya nggak benar. Sekali lagi di sini nggak ada, di sini baik semua. Ya STT lain lah ya. Tapi ini loh Pak Yunus, dia bilang begini, ketua STT, seorang dokter ya. Mereka itu kalau disuruh weekend, milihnya gereja-gereja yang gede aja, gereja yang besar. Kalau saya utus atau ada gereja kecil di pelosok minta, mereka nggak mau. Saya agak percaya, memang agak percaya ya. Karena pernah saya menawari satu mahasiswa STT yang sudah hampir lulus. Dia punya banyak talenta, bisa main musik dan sebagainya. Ini penting loh saudara. Kalian kalau cuma lulus punya gelar sarjana teologi, punya ijazah, nggak punya kemampuan tambahan, berat loh di luar sana. Iya. Minimal kalian harus bisa main gitar, ya. Apa nggak malu Pak Ketua STT-nya harus ngedrum, gara-gara pemain atau drummernya nggak ada? Harusnya termotivasi kita, waktu luang selesai kuliah, selesai acara, yuk belajar ngedrum. Ya, harus punya nilai plus orang hamba Tuhan, nggak cukup hanya bisa khotbah. Celaka kalau sudah khotbah nggak bisa, mimpin pujian nggak bisa, main musik nggak bisa, nginjil nggak bisa, terus itu ngapain? Ya, jadi harus diperlengkapi. Nah, anak yang mau lulus ini, mahasiswa ini saya tanya, kamu mau nanti saya rekrut untuk saya masukkan ke cabang kami yang ada di sana, saya sebut satu tempat. Apa jawaban dia? Dia tanya, bukan menjawab mau tidak, tapi dia tanya begini, maaf Om, di sana ada sinyal apa enggak Om? Hah? Sinyal. Jadi rupanya paketnya kalau mau pelayanan itu harus ada sinyal. Maksudnya sinyal internet. Ini setan gepeng ini. Ya, sinyal setan gepeng. Karena setan ini butuh di mana, butuh sinyal dia ya. Maaf saya katakan setan gepeng karena kalau nggak hati-hati ya ini bisa ya oke, satu sisi jadi berkat, tapi sisi lain ini jadi berhala, jadi batu sandungan buat kita ya. Nah, sekali lagi di tempat ini nggak ada, amin. Itu di tempat lain, STT lain ya. Yang kedua, yang terakhir, tadi yang pertama, mengapa harus ada amanat agung? Karena itu tugas yang diberikan Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, kalau itu tugas, berarti kita harus mengerjakan amanatnya. Kerjakanlah amanatnya. Ketika Yesus berkata kepada gereja untuk pergi ke semua bangsa, Yesus tidak bicara tentang negara-negara, saudara. Yesus bicara tentang manusia. Dia berkata kepada kita untuk pergi kepada kelompok-kelompok orang dan memuridkan mereka.
Menurut World Population Review, penduduk dunia sekarang ini per 8 Februari 2023, penduduk dunia mencapai 8.500.176.000 orang. 8 miliar lebih penduduk dunia per Februari 2023, berarti baru bulan kemarin, ya. 2,4 miliar adalah umat Kristen dan Katolik. 2,4. Ya, memang kekristenan ini sudah tersebar kepada setiap kelompok bahasa mayoritas yang ada di dunia, yang berbahasa Inggris, berbahasa Arab, berbahasa China, Mandarin, ya, sudah masuk ke sana. Namun dari angka ini kita melihat masih terdapat sekitar 5,6 miliar orang yang setelah kematian Yesus di atas kayu salib belum percaya, apalagi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih ada 5,6 miliar orang di luar sana yang menjadi tugas saudara dan saya untuk mewartakan keselamatan dalam Kristus. Kenapa begitu banyak orang belum terjangkau? Karena faktanya banyak orang Kristen kurang memiliki kepedulian untuk melakukan amanat agung. Banyak orang Kristen terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri daripada memperhatikan orang-orang yang sekarat rohaninya. Bukannya memperkatakan kepada 5,6 miliar orang itu tentang kasih Yesus, malah dengan cuek, dengan acuh kita berkata, sana, pergilah ke neraka. Sana ke neraka, syukur kamu masuk neraka. Kita malah nyukurin orang-orang yang belum kenal Yesus. Tapi tidak dengan orang yang mau percaya kepada Yesus. Amin. Gak perlu apa-apa, cukup iman, menaruh iman, percaya, mempercayakan hidup kepada Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Sekali lagi, banyak orang yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri sehingga tidak berpikir untuk menjalankan amanat Tuhan ini. Banyak alasan yang mereka lakukan. Ketika disuruh melayani, repot pak. Nanti cuma di gereja kalau ditawari, ayo ambil bagian dalam pelayanan. Ya ntar ya pak ya, masih sibuk. Ada yang ngomong, belum, saya masih kecil om, nanti aja kalau sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, ayo melayani. Aduh, ini tugas kuliahnya banyak banget om, lagi skripsi lagi, nantilah om kalau sudah kerja. Ketika sudah kerja, ayo melayani, katanya sudah kerja melayani. Wah, kerjaan saya itu susah om, sampai malam harus ngerjain, gak selesai-selesai, kurang tidur, sibuk saya ini. Nantilah kalau sudah pensiun. Belum sempat pensiun, game over dia. Tuhan panggil dia, terus kapan melayaninya? Nggak ada kesempatan lagi. Kepalanya gundul ketika menghadap Tuhan di surga. Nggak ada mahkota yang dia dapatkan. Kasihan. Jangan sampai gundul ya kepala kita nanti ya. Maksudnya kalau gundul di dunia nggak apa-apa, boleh saja. Tapi kalau gundul di surga jangan sampai. Ya. Jangan berpikir kalau kita mewartakan amanat agung itu harus bisa berkhotbah. Ini saya lagi pemilihan calon majelis baru di gereja kami. Ada 2 baru saudara. Yang satu, ketika saya datang, ini Tuhan percaya kamu untuk melayani lebih lagi sebagai majelis. Pucak dia ya. Karena kan suara itu pengumpulan suara dari komisi-komisi ya, jemaat melalui komisi. Terus dia bilang, waduh pak, janganlah pak, jangan dulu. Loh kenapa? Saya belum bisa khotbah. Loh, ya siapa yang nyuruh kamu khotbah? Majelis kok mau khotbah dia ya? Enggak. Syaratnya bukan harus bisa khotbah. Yang penting nanti jobmu apa di sana itu ya kamu kerjakan. Akhirnya dia terima, dia mau saudara. Bukan berarti harus khotbah untuk melayani Tuhan, mewartakan amanat agung. Ya. Tadi saya singgung, tidak kebetulan kalau saudara dan saya diberi talenta, diberi karunia, diberi bakat, keahlian. Tidak kebetulan juga ketika saudara hari ini ada di STTII Purwokerto, amin. Enggak kebetulan loh. Terlepas kalian sampai ke sini karena apa? Karena beasiswa, karena diajak, dijemput Pak
pangeran ya, atau ada yang datang sendiri, saya nggak tahu, terlepas dari mana Anda datang dan motivasinya Anda datang, tapi saat ini bukan kebetulan engkau ada di STTI Purwokerto. Seharusnya engkau pakai semua itu, kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk mempersiapkan diri dalam rangka apa? Menjalankan the Great Commission tadi, amanat agungnya, menjadi terang dan garam dunia. Matius 5:13-14 katakan itu, amin. Kita lihat klip yang kedua, pendek aja, suaranya juga ya. Tom and Jerry, pernah lihat ya Tom and Jerry ya? Karena tokoh utama. Loh, Tom ya tokoh utama. Oh, biar lama. Baru kali ini saya dengar jawaban seperti ini. Karena tokoh utama biar lama. Kalau selesai ketangkap habis sudah ya, nggak nonton lagi ya, bener juga ya. Tapi ada jawaban yang lain lagi, saudara. Jawabannya apa? Kucing itu sebenarnya binatang buas, betul? Harusnya kan dia makan daging, dia berburu tikus, apalagi yang lain. Pokoknya intinya dia binatang buas, makan daging, karnivora. Tapi kenapa kucing sekarang kayak si Tom ini melempem, nggak bisa nangkap tikus? Karena terlalu sering dia makan tempe, tahu, apalagi ikan yang matang, nyuri di meja tuannya, di dapur tuannya, ya, sehingga ketangkasannya, kehebatannya, talentanya melempem karena tidak dipakai sebagaimana mestinya. Dia cari relax, cari gampangnya aja, toh aku diem nanti kan tuanku datang kasih makan aku cat food atau tempe tahu tadi, enak, ngapain repot-repot. Saya mau katakan, banyak gereja Tuhan sekarang itu seperti ini, seperti Tom tadi. Banyak orang Kristen seperti Tom. Tuhan beri amanat, Tuhan beri talenta untuk mewartakan Injil, menjangkau, menangkap jiwa-jiwa bagi Yesus. Tapi mereka melempem semua. Banyak gereja Tuhan hari-hari ini, banyak orang-orang Kristen hari-hari ini lebih suka ikut KKR, kesembuhan ilahi, festival kesembuhan ilahi, touch, ya, belum disentuh loh baru gitu, wah hebat bener hamba Tuhannya ini, ya. Jangan gampang percaya model-model seperti itu, saudara. Bukan saya nggak percaya, tapi jangan gampang percaya. Karena beda tipis sekarang hipnotis dengan urapan Roh Kudus. Iya, lo hipnotis banyak, lihat aja di TikTok tuh, banyak yang punya akun TikTok demi konten ya, dia pakai hipnotis, ya. Lihat tanganku, tuh berarti gak? Ya. Sama ketika ini ngakunya hamba Tuhan, sentuh, itu hipnotis, begitu sentuh, jatuh. Jangan mudah percaya. Tapi kalau urapan Tuhan memang bisa. Saya pernah jatuh, dan saya percaya itu urapan Tuhan. Yang nyentuh saya namanya Suzette Hetting. Tahu ya, Mrs. Suzette Hetting, pendeta Suzette Hetting, penginjil yang terkenal itu ya. Ya, dia sentuh saya pikir karena badannya yang gede gitu ya. Jadi saya ketika dia mau doain kami hamba-hamba Tuhan, saya pasang kuda-kuda kuat sekali. Saya ngomong ke teman saya, nggak mungkin lah aku jatuh. Aku nggak mudah percaya yang seperti itu. Saya Pantekosta, tapi bukan Pantekosta apa? Bukan Pantekosta yang ya terlalu membumbung tinggi ngawur, enggak. Saya punya rasio, Tuhan kasih rasio ya saya gunakan. Kalau nggak jatuh ya jangan menjatuhkan diri, bohong itu ya. Jadi saya pasang kuda-kuda. Di belakang ada teman-teman pendeta yang ya, lainnya gantian kan. Nah, sampailah ke bagian saya si Suzette Hetting. Saya udah siap kenceng gitu ya, karena badannya dia gede, bule kan. Jadi nggak mudah saya jatuh meskipun saya diginikan kayak gitu kan. Tapi ketika dia menyentuh dahi saya, badan saya lemes, saudara. Ambruk. Saya diterima teman saya Pak Andres Eko kalau nggak salah. Dia pegang saya sambil katanya nggak mau jatuh. Saya garuk-garuk kepala. Iya, aku nggak mau, tapi kok jatuh ya? Nah, itu urapan Roh Kudus, beda lagi. Ya. Nah, saudara. Sekali lagi, boleh kalian nanti minta kepada Tuhan karunia untuk mendoakan, membuat orang
bisa rebah seperti itu boleh, tapi kalau toh tidak, jangan kecewa. Tuhan beri kita karunia dengan berbagai macam bentuk, ya. Nah, ini ya, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, gunakanlah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara dibentuk di tempat ini, diproses, ya, menerima ilmu, digembleng kawah candra di muka di tempat ini. Kalau keluar dari sini nanti selesai, saudara cuman standby di gereja terus, saudara hanya main musik terus, hanya ngurusi anak sekolah minggu terus, saudara hanya berkhotbah saja, saudara hanya membantu yang lain di dalam lingkung gereja itu saja, ya sama juga bohong kita. Harus punya visi amanat agung. Semua visi ujungnya harus amanat agung, harus jiwa-jiwa. Nah, kalian harus mulai mengkonsep, nanti kalau aku lulus, aku ada di sebuah gereja, aku harus punya program penjangkauan jiwa. Apapun itu, mungkin dari kelas anak-anak sampai lansia sekalipun. Amin. Saudara dipersiapkan untuk itu, ya. Nah, kita ini tubuh Kristus, semua harus berfungsi. Bukan hanya kepala, leher, tangan, tapi bahkan kaki, bahkan ceker. Ceker ini ya, telapak kaki ini sekalipun harus berfungsi. Bayangkan kalau tubuh sempurna tapi nggak ada cekernya, nggak ada telapak kakinya, bisakah dia berdiri dengan baik? Nggak bisa. Jadi jangan anggap remeh mereka yang ada di gereja, bagian bersih-bersih, koster. Mereka bagian tubuh Kristus. Nah, dimanapun saudara nanti ditempatkan Tuhan dalam tubuh Kristus itu, berfungsilah dengan baik. Karena kalau satu saja tidak bekerja, tubuh Kristus menjadi tidak sempurna. Ya, puji nama Tuhan. Sebagai penutup, tidak ada alasan buat kita menolak menjalankan sebuah amanat agung yang berasal dari Tuhan sendiri. Jangan sampai perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ya, 14 sampai 30 itu kita alami. Jangan sampai kita berakhir seperti hamba yang diberi 1 talenta. Jangan sampai. Kalau itu terjadi, kita akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, yang ada hanya ratap tangis, kertak gigi di sana. Jangan menyesal kemudian. Kalau saudara masih diberi kesempatan hari ini, sekali lagi, bukan kebetulan Tuhan menempatkan kita saat ini dimanapun berada. Talenta, keistimewaan, bakat, dan sebagainya itu bukan sembarangan. Jangan sia-siakan semuanya. Pakailah untuk mewartakan berita keselamatan. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari menjalankan panggilannya, dan tentunya sebagai bagian dari membalas kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Sebentar nanti rangkaian Kamis Putih, Jumat Agung, kita diingatkan kembali tentang pengorbanan Tuhan. Ya, apa yang bisa kita lakukan membalas kasih-Nya.